Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yofifah Ramadhani dengan NIM 231920333 dari kelas Sistem Kendali D, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang jawaban responsi modul 2 praktikum sistem kendali. Nah, di sini ada 6 soal. Soal yang pertama adalah jelaskan bagian-bagian diagram blok sesuai gambar di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa nama. Yang pertama, di share distance between vehicles, error, computer control, cruise control and ABS, automobile, actual distance between vehicle, radar measurement, relative velocity, and measure distance. Nah, kita akan mengelompokkan berdasarkan bagian-bagian diagram blok. Sekadar informasi, bagian-bagian diagram blok itu ada 3. Yang pertama garis sinyal, yang kedua subsistem atau plan, yang ketiga summing point. Nah, untuk garis sinyal sendiri adalah garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Nah, bisa dilihat pada diagram blok mana yang disimbolkan dengan tanda panah, itulah yang disebut dengan garis sinyal. Nah, yang kedua ada subsistem atau plan, merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu yang berupa suatu fungsi. Jadi, pada diagram blok ketika ada suatu kotak disimbolkan dengan kotak seperti ini, itu disebut dengan subsistem atau plan, yang mana berarti computer control, cruise control and ABS, automobile, dan radar measurement itu merupakan sebuah subsistem atau plan. Dan yang ketiga ada summing point. Summing point merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Nah, jadi di sini ada penjumlahan dan pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan ini menghubungkan dua panah. Itulah yang disebut dengan summing point. Nah, di sini juga ada desired distance between vehicle. Ini merupakan input dan actual distance between vehicle merupakan output dari diagram blok ini. Nah, juga ada istilah balikan pada diagram blok. Nah, radar measurement adalah balikan dari diagram blok ini. Soal nomor 2, jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram, dan jabarkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, yang pertama kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, kalau lingkar tertutup itu merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Nah, selanjutnya kita bandingkan diagram bloknya.
Nah, tadi kan lingkar terbuka tidak memiliki balikan, sehingga pada diagram bloknya tidak ada subsistem yang disimbolkan dengan HS, seperti pada lingkar tertutup. Nah, HS ini merupakan simbol dari subsistem balikan pada suatu diagram blok. Nah, selanjutnya kita bandingkan dari fungsi alihnya. Lingkar terbuka, karena dia tidak memiliki balikan, maka fungsi alih dapat kita tulis dengan CS per RS, di mana CS merupakan output dan RS merupakan input. Output per input sama dengan GS. Oke, dan kita bisa ubah menjadi CS sama dengan GS dikali RS. Sedangkan untuk lingkar tertutup, kita tulis dulu persamaannya, CS sama dengan ES dikali GS, di mana ES ini merupakan error pada sebuah diagram blok, dikali GS yang merupakan subsistem. ES sama dengan RS dikurang BS. Nah, tanda pengurangan ini didapat dari summing point yang berada pada diagram blok. Dan dapat kita tulis juga BS sama dengan CS dikali HS. Oke, untuk fungsi alihnya kita dapatkan CS per RS output per input sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram dan fungsi alih konstanta pengalih. Yang pertama, kita bahas dari pengertian. Konstanta pengalih adalah konstanta yang berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Nah, pada lingkar terbuka, konstanta pengalih dapat diaplikasikan seperti gambar diagram blok yang ada di slide ini, di mana sama saja dengan diagram blok lingkar terbuka pada umumnya, namun ada penambahan konstanta pengalih sebelum subsistem. Nah, untuk fungsi alihnya dapat kita tulis menjadi CS per RS atau output per input sama dengan konstanta pengalih dikali subsistem GS. Nah, untuk lingkar tertutup, umumnya sama seperti gambar diagram blok lingkar tertutup sebelumnya, namun perbedaannya adalah adanya penambahan konstanta pengalih sebelum subsistem GS. Nah, sehingga untuk fungsi alihnya dapat ditulis CS per RS atau output per input sama dengan konstanta pengalih dikali subsistem GS dibagi 1 ditambah konstanta pengalih dikali subsistem GS dikali balikan HS. Nah, baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan variasi pengendali proporsional yang disimbolkan dengan P, pengendali integral disimbolkan dengan PI, dan pengendali derivatif disimbolkan dengan PD, serta buatkan blok diagram dan persamaannya. Baik, kita telaah dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengendali proporsional adalah pengendali penghasil sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan dengan konstanta proporsional Kp. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Nah, untuk diagram bloknya dapat kita lihat pada slide berikut, di mana di sini pastinya ada input, ada summing point, ada error, ada konstanta pengalih, dan ada output. Nah, untuk persamaannya dapat ditulis UT sama dengan KP, konstanta pengalih, dikali error. Nah, bentuk Laplace-nya dapat ditulis US per ES atau output per input sama dengan KP atau konstanta pengalihnya. Selanjutnya kita bahas pengendali integral. Pengertian dari pengendali integral itu sendiri adalah pengendali yang berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error
meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama dicapai. Nah, untuk diagram bloknya sendiri dapat kita lihat pada slide, yang mana di sini ada input, ada summing point, ada error, ada KI per S, ada US yaitu outputnya. Persamaannya dapat kita tulis UT sama dengan KI, integral 0 sampai T, ET DT. Bentuk lapasnya dapat kita peroleh US per ES sama dengan KI per S. Baik, untuk yang ketiga adalah pengendali derivatif. Pengendali derivatif adalah pengendali yang digunakan untuk mempercepat respon transient meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan Darrow system. Diagram bloknya dapat kita lihat pada slide, yang mana juga terdiri dari input, summing point, error, dan KD, dan ada output US. Persamaannya dapat kita peroleh UT sama dengan KD DET per DT, dan bentuk Laplace-nya yaitu US per ES sama dengan KDS. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5. Jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Nah, parameter dari peralihan sistem orde 2 ini ada 6. Yang pertama ada time constant, yang kedua rise time, settling time, delay time, maximum overshoot, dan time peak. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu time constant yang disimbolkan dengan TC. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63% dari nilai akhir. Nah, yang kedua adalah rise time yang disimbolkan dengan TR. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga adalah settling time atau TS. Settling time adalah waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Selanjutnya yang keempat ada delay time yang disimbolkan dengan TD. Delay time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya ada maximum overshoot yang disimbolkan dengan MP. Maximum overshoot adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dan yang terakhir ada time peak yang disimbolkan dengan TP. Time peak adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, yang terakhir ada soal nomor 6. Sederhanakan diagram blok di bawah ini sehingga diperoleh suatu fungsi alih. Nah, kita harus perhatikan dulu diagram blok yang ada di slide, yang mana terdiri dari input R dan output C. Di sini ada 3 summing point dan ada 3 subsistem G1, G2, G3, dan ada 2 balikan, yaitu H1 dan H2. Nah, untuk menyederhanakan diagram blok, kita perhatikan dulu, kita bagi dulu beberapa loop. Yang pertama di sini ada 3 loop. Loop 1, di mana arus majunya yaitu G1, G2, G3. Lalu ada loop 2 yaitu G1, G2, H1, dan loop 3 G2, G3, H2. Nah, pertama kita sederhanakan dulu untuk loop 2, di mana kita bagi H1 dengan G3, sehingga diperoleh diagram blok yang mana H1 per G3 merupakan umpan baliknya. Lalu yang kedua, kita kalikan loop 3. G2 dikali G3 per 1 tambah G2 kali G3 dikali H2. Nah, untuk bagaimana cara mengalikannya sudah diperoleh
dari mata kuliah sistem kendali, sehingga teman-teman harusnya tahu bagaimana cara mengalihkan loop 2 ini. Lanjut, kita kalikan, balikan H1 per G3 dengan subsistem G2, G3 per 1 tambah G2 dikali G3 dikali H2 dan subsistem G1. Sehingga diperoleh G1 dikali G2 kali G3 per 1 tambah G2 kali G3 kali H2 dikurang G1 kali G2 dikali H1. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan sinyal balikan yang ada pada diagram blok ini. Dan diperoleh G1 kali G2 dikali G3 dibagi 1 tambah G2 tambah G3 kali H3 dikurang G1 kali G2 dikali H1 ditambah G1 kali G2 dikali G3. Nah, inilah bentuk dari penyederhanaan diagram blok yang ada pada soal nomor 6. Nah, sekian penjelasan jawaban responsi modul 2 sistem kendali. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dicerna dengan baik dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.